Caranya silahkan Anda yakini, yang Anda yakini dengan ikhlas, jalankan ibadah menurut keyakinan Anda, nanti insya Allah kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah masing-masing. Gak usah saling menyalahkan. Yang mau pakai kunut masuk surga, yang gak pakai kunut masuk surga, yang mau tahlil masuk surga, gak mau tahlil masuk surga, nggak mau maulid masuk surga, mau maulid masuk surga, yang sholatnya gini masuk surga, sholatnya gini masuk surga, sholatnya gini masuk surga, atahiyatnya begini masuk surga, nggak pakai begini masuk surga, ada yang atahiyatnya goyang-goyang masuk surga. Semuanya ada riwayatnya. Semua ibu bapak bukan asal-asalan, semua mempunyai riwayat. Yang paling penting adalah silahkan. Anda mau NU masuk surga, Muhammadiyah masuk surga, Persis masuk surga, Ahlul Bait masuk surga. Nanti ketemu di surga semuanya insya Allah. Agama kita itu Islam, betul nggak? Madhab, aliran itu bukan agama, itu hanya kendaraan. Agama kita sama, yaitu satu, cuma raditu billahi robba wabil. Nggak ada yang ngajarin raditu billahi robba wabil Islam dengan madhab ini itu, nggak ada. Yang diajarkan sama Rasulullah, raditu billahi robba wabil. Wes, betul Gus Dur, ngono kok repot. Ya toh? Kalau seandainya dari Purwokerto mau ke Jakarta, kumpul di lapangan sini membicarakan, yuk mau ke Jakarta kita ini, yang satu bilang naik motor, yang satu bilang naik bis aja, yang satu bilang naik kereta aja, yang satu bilang naik truk aja, naik pesawat ada emang? Ya ke Semarang dulu berarti. Nggak berangkat, berantem semuanya, nentukan naik apa, ada yang sampai Jakarta nggak? Nah yang paling enak, mau naik bis, monggo. Mau naik truk, mau naik ojek, mau jalan kaki, nanti ketemu di. Nah enak kan? Wes yang paling penting, tapi kalau ada saudara kita yang tidak setuju dengan kita, yang mengatakan kamu maulid bid'ah, jangan kita marah. Mereka juga saudara kita. Mereka juga orang beriman. Insya Allah dengan lembut kita sampaikan, Mas, Ustadz, Om, Pak, saya hargai Anda tidak senang dengan tidak mau sholawat seperti ini, tidak mau baca maulid, nggak mau pakai kunut, nggak mau baca tahlil, malam Jumat nggak baca yasin. Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Biarkan kami melakukan ini, hargai kami nggak nyala-nyalain Bapak, Ustadz nggak usah nyala-nyalain kami. Yuk kita gandengan tangan menuju Allah dan Rasulullah. Demi Allah, saya sumpah, apa yang saya sampaikan malam hari ini demi Allah, demi Rasulullah, ini yang ada di hati saya. Saya ulangi, silahkan Anda mau bermadhab apapun, nanti Anda bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Yang penting ikhlaskan hati Anda buat Allah dan Rasulnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali hamba Allah yang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang damai, hati yang kalau saudaranya sakit ikut menderita, kalau saudaranya senang ikut senang. Ini yang diajarkan sama Rasulullah. Jangan saling cakar-mencakar, bunuh-membunuh, salah menyalahkan. Cukup itu menggembirakan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mari, saya masih yakin umat Islam yang cinta sama sholawat maupun yang tidak mau berkumpul sholawat seperti ini, saya yakin masih punya nurani untuk menegakkan Islam bersama-sama. Insya Allah kalimat kami ini didengar siapapun yang mencintai Allah dan Rasulullah, insya Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama tentang persatuan. Mari mulai saat ini jangan mau dipecah belah dan jangan menjadi umat Rasulullah yang kasar. Jangan gampang marah. Jangan gampang kesel.
Jangan gampang emosi. Kalau ada yang emosi, kasih tenangkan. Nggak usah emosi. Yuk, Anda saudara saya. Dan ini benar-benar dari hati. Bukan basa-basi. Itu yang pertama. Yang kedua, masih semangat? Yang kedua, wahai pencinta Rasulullah, saya ingin sampaikan, Islam tidak bisa dibangun dengan bersolawat, semangat, ngangkat tangan, nangis, terus tidur, nggak bekerja, nggak bisa. Islam nggak bisa dibangun, zikir, khusyuk, nangis, terus tidur, nggak bekerja, nggak beramal, nggak bisa. Tahajudnya kenceng, habis sholat subuh, tidur, nggak kerja, nggak bisa bangun Islam seperti itu. Silahkan Anda puasa Senin Kemis, tahajud, sholawatan, zikir, silahkan, itu bagus. Tapi yang masih belajar, belajarlah yang giat. Jadi anak-anak yang pandai. Umat Islam perlu orang-orang yang pandai. Yang bapak-bapak yang bekerja yang semangat, kumpulkan duit yang banyak, Pak. Islam nggak melarang orang cari duit sebanyak-banyaknya, tapi jangan dimakan sendiri. Silahkan nikmati kekayaan Anda, tapi yang banyak mengeluarkan buat kemajuan Islam. Ibu-ibu yang bekerja, monggo kerja yang semangat, tapi jangan lupa tanggung jawabnya. Yang menjadi ibu rumah tangga, jangan dikira itu tugas yang ringan. Kita bisa menjadi kekasihnya Allah apapun profesi kita. Pak polisi, demi Allah saya katakan, kalau Pak polisi keluar dari rumah setiap hari, niatkan Pak untuk mengamankan tempat ini, niatkan buat Allah dan Rasulullah, Pak polisi bisa menjadi kekasihnya Allah. Pak bupati, Pak wali kota, gubernur, menteri, presiden, siapapun, tentara, petani, penjual es, tukang sapu jalanan, tukang parkir, siapapun kita bisa menjadi kekasihnya Allah kalau kita niatkan semuanya buat Allah dan Rasulullah. Yang sekolah, keluar pagi, mau menuju sekolah, ya Allah, saya mau cari ilmu, biar saya menjadi hambamu yang pandai, saya mau lanjutkan dakwah Rasulullahmu, karena melanjutkan dakwah perlu ilmu. Ini pencinta Rasulullah. Setuju? Jadi umat Islam jangan cuma bangga-bangga pakai kupluk putih. Ya, saya nggak boleh bangga pakai pakaian gini, pakai sarung, wow, alim masuk surga. Belum tentu. Allah nggak lihat pakaian kita. Allah nggak lihat keturunan kita. Allah nggak lihat kulit kita. Allah nggak lihat harta kita. Tapi Allah lihat hati kita. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan ya Rasulullah, i'malu, beramallah kalian. Nanti Allah, Rasulullah dan orang beriman akan melihat amal kalian. Maksud saya jangan salah paham. Solawatan boleh, zikir boleh, tapi jangan terlena seolah-olah kalau sudah solawatan, zikir wis cukup, sudah pasti masuk surga. Amalnya mana? Kalau orang tahajudnya bagus, sholat 5 waktunya bagus, zikirnya bagus, sholawatnya bagus, Senin Kemisnya bagus, pasti amalnya bagus. Kalau Anda mau tahu amal Anda, hati Anda bagus nggak di hadapan Allah, lihat bagaimana amal Anda, apakah sudah buat Allah, atau buat diri sendiri, atau buat manusia lain. Atau cukup seneng-seneng, wes pokoknya sudah sholat 5 waktu cukup, padahal saudaranya butuh, kita nggak mau ngeluarin harta. Nggih? Nggih napa? Nggih ngantuk? Muhammadku, Muhammadku. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum hafal, saya yakin 1 menit semuanya hafal. Muhammadku, Muhammadku 2 kali. Dengarlah seruanku. Aku rindu 2 kali. Padamu Muhammadku. Coba tangannya ikutin saya semua. Semua ikutin ya, ikutin. Satu aja. Lihat saya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah. Aku rindu. Padamu Muhammadku. Kurang banter. Ayo sing banter. Muhammadku.
Sekali lagi ya, lebih keras lagi, nggak usah tangannya usah gini-gini, tapi yang keras suaranya. Muhammadu, Bismillah. Ikut bendera Mustafa.